ada perspektif untuk mempelajari ekuitas merek. Yang pertama berbasis pelanggan. Jadi kita bisa tahu apakah merek kita ini baik atau tidak, atau sudah memiliki nilai tambah atau belum, itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Dian Novita dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menciptakan ekuitas merek. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mengetahui apa itu merek dan kemudian apa itu ekuitas merek. Lalu bagaimana cara membangun ekuitas merek, cara mengujinya, dan juga cara mengelolanya. Baiklah, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian merek menurut American Marketing Association, yaitu brand atau merek adalah nama atau istilah, simbol, tanda atau desain, ataupun gabungan dari semuanya, dan hal tersebut mengidentifikasikan produk atau jasa milik suatu perusahaan dan membedakannya dengan milik kompetitor. Kemudian apa sih manfaat atau peran dari merek? Nah, merek ini bisa menjadi identifikasi asal barang atau jasa, kemudian agar lebih mudah dikenali konsumen, dan merek juga dapat menyederhanakan penelusuran produk, perlindungan hukum atau hak milik intelektual bagi perusahaan atas barang dan jasanya. Kemudian merek juga sebagai tanda kualitas tertentu sehingga pembeli bisa melakukan pembelian ulang atau repurchase. Nah, merek dapat menciptakan loyalitas konsumen, kesediaan untuk membeli kembali sekalipun harga barang atau jasa yang kita tawarkan tersebut lebih mahal. Kemudian merek juga dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi produk atau jasa milik perusahaan tertentu. Jadi meskipun ada kompetitor yang menghasilkan atau meniru barang atau jasa seperti yang kita produksi, tapi apabila merek tersebut sudah kuat di benak konsumen, maka hal itu tidak akan mudah menghilangkan merek kita dari benak konsumen. Jadi sekalipun kompetitor bisa meniru barang atau jasa kita, tapi keunggulan kompetitifnya tetap akan menjadi milik kita apabila merek tersebut sudah tertanam di dalam benak konsumen. Nah, kemudian hal yang pertama dilakukan di dalam pemberian merek ini adalah branding. Nah, branding sendiri artinya memberikan nama pada barang atau jasa atau memberikan kekuatan pada produk kita, dan juga branding dapat menciptakan perbedaan produk, mengajarkan pada konsumen tentang siapa produk kita. Contohnya, merek yang kita berikan untuk jasa ekspedisi misalnya Kilat. Ya, ini mencerminkan bahwa ekspedisi yang kita tawarkan atau jasa ekspedisi yang kita tawarkan itu bisa memberikan jasa yang sangat cepat atau secepat Kilat. Kemudian misalnya kita memproduksi produk roti. Nah, kemudian kita berikan branding atau kita berikan merek bernama Roti Kapas. Nah, ini mencerminkan bahwa roti yang kita buat tersebut selembut kapas dan sebagainya ya. Jadi branding itu adalah memberikan nama pada barang atau jasa kita. Nah, kemudian tadi di awal saya ada menyinggung sedikit tentang ekuitas merek. Apa itu ekuitas merek? Kalau tadi kita bicara tentang merek itu bisa jadi nama, istilah ataupun simbol tentang dari produk atau jasa kita. Nah, ekuitas merek ini adalah memberikan nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa kita. Ekuitas merek sendiri tercermin dari cara konsumen berpikir, merasa, bertindak, dan perspektif di dalam pemasaran sendiri ada perspektif untuk mempelajari ekuitas merek. Yang pertama berbasis pelanggan. Jadi kita bisa tahu apakah merek kita ini baik atau tidak, atau sudah memiliki nilai tambah atau belum, itu dari berbasis pelanggan. Jadi kita melihat apakah pelanggan sudah dapat mengenali atau mengidentifikasi merek kita. Kemudian pengetahuan merek, seberapa jauh konsumen mengetahui tentang merek kita. Kemudian yang ketiga adalah dari perspektif respon diferensial.
dari konsumen. Ini tercermin dari persepsi dan preferensi serta perilaku konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun ekuitas merek. Bagaimana caranya kita membangun ekuitas merek? Nah, di dalam pemasaran ada 3 penggerak ekuitas merek dalam manajemen pemasaran, yaitu yang pertama adalah memilih pilihan awal untuk identitas merek. Ini menentukan nama, simbol, ataupun jingle, dan lain-lain yang terkait dengan produk atau jasa kita. Jadi, di dalam tahap awal ini kita harus menentukan merek atau nama yang mudah diingat tentunya. Kemudian harus menarik dan juga bisa mencerminkan produk atau jasa kita. Dan yang keempat adalah harus dapat dilindungi secara hukum. Nah, kemudian produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan pendukung yang menyertai. Nah, di sini artinya penggerak ekuitas merek yang kedua adalah kita harus juga memikirkan program pemasarannya. Bagaimana program pemasaran yang paling sesuai untuk brand kita, ini sangat menentukan sekali apakah merek kita nanti akan memiliki ekuitas merek yang baik di benak konsumen. Lalu yang ketiga adalah asosiasi lain yang diberikan kepada merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan berbagai entitas lain, bisa menjadi itu orang, lokasi, ataupun barang. Nah, kemudian mengukur ekuitas merek. Setelah tadi kita menentukan atau menciptakan ekuitas merek untuk produk atau jasa kita, lalu kita juga perlu mengukur ekuitas merek. Kekuatan merek itu terletak pada persepsi atau pikiran konsumen pada merek dan kemauan konsumen untuk merubah responnya pada merek. Kegiatan mengukur ekuitas merek adalah kegiatan memperkirakan nilai keuangan sebuah merek. Jadi, mengukur ekuitas merek ini tidak sama dengan menciptakan sebuah merek ya. Jadi ini lebih ke untuk mengetahui seberapa nilai dari merek yang sudah kita miliki. Dan hal ini bermanfaat untuk mengetahui dari mana sumber ekuitas merek dan seberapa besar dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan dan mengantisipasi jika terjadi perubahan pada sumber tersebut seiring berjalannya waktu. Cara mengukur ekuitas merek. Di dalam marketing ada 2 cara mengukur ekuitas merek. Yang pertama adalah dengan audit merek, yaitu sederet prosedur berfokus pada konsumen untuk mengukur kesehatan merek dan mengungkapkan sumber ekuitasnya. Jadi ini penting dilakukan jika pemasar akan merubah arah strateginya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara studi penelusuran merek. Studi penelusuran merek ini dengan cara mengumpulkan data kuantitatif konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka. Jadi hal ini membantu manajer mengambil keputusan harian setelah mendapatkan info tentang di mana dan berapa banyak dengan cara apa. Nah, manajer bisa menentukan program pemasaran apa yang paling tepat untuk brand di suatu lokasi. Jadi studi penelusuran merek ini bisa digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan harian untuk menentukan di mana brandnya paling banyak dibutuhkan konsumen, dan biasanya konsumen lebih suka atau lebih bisa merespon dengan program pemasaran yang seperti apa. Lalu setelah kita melakukan penilaian terhadap ekuitas merek, kita juga perlu mengelola ekuitas merek, karena pengelolaan merek yang efektif itu butuh waktu yang panjang, karena respon konsumen terhadap merek sangat bergantung pada pengetahuan mereka akan merek. Jadi semakin paham konsumen akan merek yang kita miliki, kemungkinan besar merek kita akan selalu diingat oleh konsumen. Nah, lalu bagaimana sih cara mengelola merek? Yang pertama ada dengan penguatan. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan penguatan merek ini? Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasar yang konsisten menyampaikan arti merek di dalam hal produk apa sih yang dipresentasikan dari jasa ataupun produk yang kita tawarkan, kemudian apa manfaat intinya dan kebutuhan apa yang dapat terpenuhi. Jadi di sini misalnya kita menjual merek
jasa ekspedisi ya, misalnya jasa ekspedisi. Lalu tadi saya berikan contoh kita memberi brand atau merek dengan brandnya Kilat. Nah, dari situ kita kan sudah mencerminkan ya kalau kilat itu artinya cepat ya. Nah, kemudian apa manfaat intinya dari jasa kita, dan kemudian kebutuhan apa yang dapat dipenuhi itu harus terjawab dari brand kita tersebut ya. Nah, kalau tadi untuk jasa ekspedisi yang misalnya diberikan nama Kilat, kira-kira terpenuhi tidak kebutuhan konsumen yang ingin mengirimkan barang ya. Kalau untuk lewat ekspedisi tentunya harapan orang kan dikirimkan barangnya cepat ya. Nah, jadi dengan menggunakan jasa kita tadi misalnya dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan terkirim barangnya dengan cepat. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, cara penguatan ini bagaimana merek membuat produk menjadi unggul. Jadi asosiasi merek yang kuat, unik, dan disukai harus berada di dalam konsumen. Kira-kira kalau merek yang kamu miliki atau yang sudah kamu buat untuk produk atau jasa kamu itu sudahkah unik ataupun disukai ya? Jadi gampang diingat. Kemudian jadi ketika orang ingin memenuhi kebutuhannya untuk sesuatu, misalnya ingin gosok gigi misalnya ya, kira-kira merek apa yang ada di dalam benak konsumen yang langsung bisa terlintas di dalam konsumen. Nah, itu caranya cara mengasosiasikan merek ya. Misalnya kita ingin membuat produk pasta gigi yang untuk gigi sensitif. Nah, kita berikan namanya misalnya apa? Sensitivitas misalnya ya. Nah, kemudian dari situ sudah tercerminkan bahwa itu produk untuk gigi-gigi yang sensitif gitu. Nah, tapi buatlah namanya itu yang unik ya. Buatlah nama yang unik dan disukai oleh konsumen. Itu cara yang kedua untuk memperkuat merek. Cara yang kedua adalah dengan revitalisasi merek. Seiring dengan berjalannya waktu, peruntungan merek dapat berubah. Dengan adanya perubahan selera konsumen, kemudian munculnya pesaing baru, teknologi baru, sehingga bisa jadi merek menjadi tidak relevan lagi. Karena itu pemasar perlu melakukan revitalisasi ataupun pembaharuan dalam merek, tapi harus terlebih dahulu memahami sumber ekuitas merek yang mana yang dapat dipakai, lalu memutuskan apakah akan mempertahankan positioning yang lama atau menciptakan positioning yang baru. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang menciptakan ekuitas merek. Jadi penentuan sebuah merek dan ekuitas merek sangatlah penting bagi perusahaan. Merek yang kuat dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kekuatan merek terletak pada kedalaman pengetahuan konsumen akan sebuah merek dan akan mampu bertahan lama dalam benak konsumen. Namun seiring berjalannya waktu, ekuitas merek juga dapat tergeser dari benak konsumen. Oleh karena itu, merek perlu dikelola dengan baik oleh pemasar, baik itu dengan cara penguatan ataupun revitalisasi merek. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat diajukan via WA Group, dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya mengenai strategi penetapan merek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online. Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu.
dengan memasukkan email dan password adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi. Setelah semua data terisi, lalu klik daftar. Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran. Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian. Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online test di bagian menu utama. Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya. Catatan untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2 kali. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1 kali. Dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris mengerjakan ujian 2 kali. Program studi pendidikan matematika mengerjakan ujian 1 kali, dan khusus untuk program studi pendidikan olahraga, adik-adik mengerjakan 1 kali ujian kompetensi dasar dan 1 kali ujian tes fisik. Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik, lalu pilih akses, pilih continue, isikan username dan password menggunakan nomor ujian. Lalu klik login, lalu klik ujian 1, klik ujian 1 tes kemampuan dasar. Untuk mulai mengerjakan soal, klik start attempt. Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik finish attempt dan scroll ke bawah. Klik Submit All and Finish. Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.teknokrat.ac.id. Dengan login kembali, lalu pilih menu pengumuman. Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak, dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran daftar ulang dengan nomor rekening masing-masing program studi. Nah, itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara.